Halo guys, welcome back to my channel yang dimana di sini kita akan membahas mengenai satu kasus lagi di game Roblox, khususnya pada game Escape Room. Kasus yang kita gunakan pada hari ini bisa dikatakan belum selesai. Karena game yang kita bahas hari ini berjudul Before Truth. Game ini bukan hanya sekedar kita escape room biasa, tapi ini juga merupakan salah satu kasus di mana orang itu hilang. Dalam kasus ini itu adalah orang yang hilang ini bisa berubah menjadi eksperimen biologis. Kalau kita semakin dalam menyelidiki kasus ini, semakin jelas sebenarnya bahwa kita itu enggak diundang atau player itu enggak diundang untuk menyelamatkan siapapun sebenarnya. Yang dimana kita diundang ke dalam rumah ini itu untuk menyaksikan satu hal yang bisa dibilang eksperimen yang sukses. Pada tahun 2008, seorang pria yang dinamakan David Johnson di sini melaporkan bahwa istri dan putrinya itu menghilang dari rumah mereka yang berada di tengah hutan atau di tengah anta beranta. Yang tersisa itu hanyalah noda bercak dan juga sebuah rumah kosong di tengah anta beranta. Nah, secara resmi, kalau kita bermain game Before Truth ini adalah kasus orang hilang. Yang dimana secara struktur rumah ini adalah kejahatan sebenarnya. Yang dimana cara kerja rumah ini itu secara vertikal. Dari lantai atas, lantai bawah, basement dan juga pembuangan akhir atau sewer. Nah, di lantai atas menyimpan memori, diari, dan sisa kehidupan normal. Di lantai pertama atau lantai tengah itu digunakan sebagai zona ancaman. Basement atau ruangan eksperimen yang digunakan oleh David, dan juga sewer yang dimana itu adalah satu tempat pembuangan akhir. Bukan rumah untuk keluarga tinggali, tapi ini adalah semacam satu laboratorium kesedihan sebenarnya. Dalam suratnya yang David laporkan kepada Detective Center di sini, kasih tahu kalau setelah dia pulang kerja dan menemukan bahwa rumahnya itu sudah bercat merah. Namun sebenarnya ini adalah satu kebohongan yang bisa dibilang sangat terkontrol. Laporan yang David berikan kepada Detective Center ini semacam manuver psikologi. Nah, dengan ngelapor, sebenarnya David ini ngelakuin untuk menciptakan citra korban, melakukan satu peralihan perhatian digunakan untuk bisa dibilang untuk membeli waktu, untuk memindahkan jejak, untuk menyembunyikan eksperimen-eksperimen yang dia lakukan, dan juga untuk menyiapkan rumahnya ini untuk menjadi sesuatu yang lain. Sejauh kita menelusuri rumahnya si David ini yang ada di tengah anta beranta, yang dimana di lantai 2 ada satu warning yang menurutku sangat jelas sih sebenarnya, sangat jelas dan sangat ya bisa dibilang ada elemen horor. Don't stare at eyes. What does that mean? Nah, sebenarnya peringatan ini seperti yang bisa aku bilang tadi itu dianggap ya sekedar elemen horor aja. Kalau kita lihat dari sudut pandang psikologi, tatapan mata manusia itu bisa dibilang sebagai satu bentuk pengakuan. David atau entitas ciptaannya si David ini nggak tahan untuk diakui, karena David nggak mau karyanya atau entitas ini itu sebenarnya dilihat sebagai monster sebenarnya. Tapi David mau ngelihat atau David mau kita itu melihat bahwa entitas yang David ciptakan ini itu adalah hasil yang sukses gitu, eksperimen yang sukses. Tapi ada satu hal yang harus kita perhatikan di lantai 2 ini, buku hariannya si Clarice atau nama anak perempuannya si David. Nah, jadi di buku hariannya si Clarice ini bisa kita sebut sebagai bukti utama bahwa sebenarnya eksperimennya si David ini dilakukan
sebelum kematian itu terjadi. Clarice juga menyatakan bahwa dia juga ada mengalami yang namanya nightmare atau mimpi buruk. Dari mimpi buruk yang Clarice alamin ini menunjukkan bahwa David itu enggak menunggu istrinya dan putrinya itu untuk mati secara natural. Dengan reaksi tubuhnya si Clarice ini, sebenarnya David itu sudah mulai ngelakuin yang namanya eksperimen atau intervensi secara kimia, disebut sebagai satu perawatan. Nah, di loteng ini ada foto keluarga yang robek. Potongan-potongan foto keluarga ini kita temukan selama kita menelusuri rumahnya si David Johnson. Nah, foto keluarga yang tersobek ini adalah satu bentuk pengakuan istri dan anaknya, atau istri dan si Clarice. Ini dalam foto kelihatan jelas banget. Tapi ada satu sisi yang dimana David pada foto ini itu tenggelam di dalam bayangan, atau hampir enggak terlihat karena tertutup dengan bayangan. Ini berarti satu hal yang dimana David itu sebenarnya sudah bukan lagi bagian dari keluarga yang harmonis ini, tapi David itu lebih berperan sebagai satu pengamat atau satu stalker. Satu hal menarik di dalam rumah ini itu adalah si entitas itu sendiri. Entitas ini berkeliling di rumahnya David Johnson ini, yang dimana saat lampu itu mati, kita cuma bisa melihat matanya si entitas. Tapi kita dengan entitas yang mengelilingi rumahnya si David Johnson ini, entitas itu sebenarnya enggak membunuh player. Saat kita menatap ke matanya si entitas, dia cuma menyeret, menjatuhkan, dan mengulang kita dari awal lagi. Entitas ini enggak menunjukkan satu bentuk predator sedikit pun, tapi justru entitas ini menunjukkan perilaku sebagai satu penjaga, yang dimana David sebenarnya masih membutuhkan si player itu secara hidup-hidup. Entah kita berperan sebagai saksi, entah kita berperan sebagai eksperimen selanjutnya si David, membutuhkan kita secara hidup-hidup. Makanya entitas ini enggak membunuh player secara langsung setelah kita menatap matanya. Setelah kita menelusuri rumah ini, kita dipandu menuju ke basement. Kita bertemu di sewer, di pembuangan akhir, dan kelihatan di sini ada tubuh ibunya Clarice dan tubuhnya Clarice. Tubuhnya Clarice itu hanya terlihat sebuah kepala saja, sedangkan tubuh ibunya pun itu masih utuh dan diikat dengan tali. Nah, ini sebenarnya menunjukkan bahwa ada satu bukti emosional yang benar-benar paling jujur ya. Dalam momen ini, kalau dalam sisi emosional, David itu benar-benar masih mencintai istrinya. David itu melihat bahwa Clarice ini ada potensi Clarice untuk menjadi sesuatu yang enggak seharusnya terjadi. Setelah kita menelusuri pembuangan akhir ini, kita dipandu menuju ke satu pintu yang menunjukkan bahwa ini adalah laboratorium eksperimen di bawah tanah, yang bisa dibilang bukan sebagai tempat eksperimen darurat, tapi laboratorium ini digunakan itu sebagai satu proyek jangka panjang. Kalau kita lihat ya, di dalam laboratorium ini itu banyak banget alat-alat eksperimen, dari tabung reaksi kimia, terus juga dari organ-organ tubuh, terus juga dari kursi yang mengikat, terus juga ada beberapa kandang hewan, dan juga bahkan organ dari entitas itu sendiri pun dipajang di situ. Semuanya itu menunjukkan bahwa ini ada ego seorang ilmuwan. Tapi ego ilmuwannya si David di sini, David itu enggak mencari keselamatan sebenarnya. David itu mencari validasi. Mau seseorang melihat hasil eksperimennya itu dan mengakui bahwa apa yang David bicarakan itu sebenarnya benar. Yang pada akhirnya kita juga dipenjara. Locked.
David? What are you doing here? Do you really think I'm innocent? Oh, let me out! David sebenarnya enggak dihantui oleh ciptaannya, tapi justru David uniknya dia malah bersekutu dengan si entitas ini. Dan kita sebagai pemain di Game Before Truth ini itu sebenarnya bukan detektif, tapi seketika kita masuk ke dalam rumahnya si David ini, kita itu adalah audiens terakhirnya si David untuk membuktikan bahwa eksperimennya David sudah berjalan dengan sukses. Kasus ini belum selesai, teman-teman. Yang kita tahu sejauh ini, David Johnson di sini menolak yang namanya untuk menerima satu kematian. Dia malah menggantikan duka yang dia alami itu dengan eksperimen. Dia bahkan rela mengorbankan keluarganya sendiri demi satu kebenaran versi David sendiri. Dan sekarang dia mau saksi menyatakan bahwa dia benar ternyata, bahwa kematian itu adalah satu masalah teknis aja. Tapi masih banyak loh pertanyaan yang sebenarnya timbul dari episode 1 ini. Apakah sebenarnya David itu memang full manusia? Apakah benar-benar ibunya si Clarice itu beneran mati? Karena kalau kita lihat, itu tubuhnya masih utuh, tapi apakah benar ibunya si Clarice ini sudah mati? Dan tujuan akhir eksperimen ini apa sebenarnya? Kenapa si David ini menolak yang namanya kematian, dan kenapa dia ngelakuin semuanya ini demi kebenaran versi dirinya sendiri? Apakah waktu kita bermain episode 2 nanti, apakah benar-benar si player ini akan menjadi bagian eksperimen selanjutnya si David? Ini sebenarnya bukan cerita tentang monster, teman-teman. Ini adalah cerita tentang manusia yang menolak berhenti terhadap kematian.